Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, mengawali kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Yuk, Arifia. Pimpin. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mudah-mudahan untuk pembelajaran ini bermanfaat. Allahumma Amin. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya minggu kemarin. Karena sebelumnya saya absen dulu ya. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Ada yang nggak berangkat hari ini? Puspasari ada? Oke, berarti masuk semua ya. Tidak ada yang absen. Oke, selanjutnya anak-anak, di pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tentang meneladani inspirasi ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Tepuk 1, 2. Oke, tepuk tangan nanti kita. Oke, semuanya sudah konsen. Kita akan mulai untuk pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, ya, kita hari ini akan menggunakan model diferensi basic learning. Artinya apa? Pembelajaran yang nantinya kalian bisa memilih project sesuai dengan minat dan bakat kalian. Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui pembelajaran DPL, peserta didik mampu menjelaskan para ilmuwan pada masa Bani Abbasiyah. Untuk mengawali pembelajaran ini saya akan bertanya terkait dengan materi. Oke, yang pertama, siapa nama ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah? Ada yang tahu? Yang dulu pernah kalian pelajari? Oh iya, Puspa, apa? Oke, Ibnu Sina, bagus. Ibnu Sina itu ahli di bidang filsafat dan kedokteran. Mengapa? Karena yang pertama, supaya kita mampu bisa memahami masalah kehidupan umat Islam pada masa lampau dulu. Oke, anak-anak. Selanjutnya kalian akan mengerjakan atau saya kasih soal tes diagnostik untuk melihat kemampuan kalian ada di mana. Nah, ini ada pertanyaan 5, silakan nanti dikerjakan. Bagaimana persiapan Anda dalam memahami materi ilmuwan pada masa Bani Abbasiyah? Oke, anak-anak, untuk tes diagnostik sudah selesai ya. Nanti setelah ini saya akan beri penjelasan bagaimana proses pembelajaran hari ini. Oke, kalian lihat di layar. Nanti pembagiannya kita akan menggunakan model project ya. Kemarin kita buat satu project, sekarang 3. Nah, dari 3 project ini nanti kalian memilih salah satu ya, yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Oh, saya sukanya ini Pak, ini Pak. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada membuat peta Bani Abbasiyah, kemudian yang kedua membuat infografis, yang ketiga membuat peta konsep. Nah, itu ada 3. Paham ya? Nah, setelah ini saya akan bentuk kelompok 1 sampai 4. Oke, kelompoknya ini ya, sudah saya tentukan saja. Itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan masing-masing kelompok memilih project yang akan kalian buat di pembelajaran hari ini. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kalian membuat project, saya akan putarkan, saya akan jelaskan sedikit materi sebagai pengantar ya. Oke, nah ini materinya. Lahirnya ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan.
tradisi literasi menyebar ke Santaro, wilayah Abbasiyah yang sekarang mungkin sudah ganti nama ya, sudah jadi negara sekarang. Tradisi literasi ini menyebabkan berkembangnya beragam ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Nah, di pengetahuan umum itu ada kedokteran, matematika, astronomi, kimia, dan seni. Sedangkan di bagian bidang agama ada ilmu tafsir, ilmu kalam, maupun ilmu hadis. Berikutnya, perkembangan ilmu pengetahuan ini dibagi menjadi dua. Tadi yang disebutkan oleh siapa tadi namanya? Arifin. Ya, bagus, ada dua cabang bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama ada pengetahuan umum, ya. Yang kedua ada pengetahuan agama. Oke, perkembangan ilmu pengetahuan umum. Tadi sudah ya, di awal kedokteran, filsafat, astronomi, matematika, ilmu kimia, geografi, sejarah. Nah, berikutnya ada ilmuwan-ilmuwan di bidang ilmu pengetahuan tertentu. Nah, ini ada ilmu kedokteran. Di ilmu kedokteran zaman Bani Abbasiyah itu berkembang yang namanya Baitul Hikmah. Kalau sekarang ya kelasnya di universitas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan bagikan LKPD. Nanti silakan dikerjakan sambil membuat proyek yang sudah kalian pilih. Nah, LKPD-nya ini ya. Nah, LKPD-nya ini nanti silakan dikerjakan bersama kelompoknya, dibagi ya. Nanti setelah selesai membuat proyek, nanti kalian maju berkelompok mempresentasikan hasil dari proyek kalian masing-masing. Oke, silakan dikerjakan. Oke, untuk waktu kita sepakati berapa menit ya? 40 menit cukup ya, Nak ya? Oke, cukup. 40 menit itu sudah waktu membuat jadwal, yang membuat desainnya, kemudian konten-kontennya yang mau diisi apa. Sekaligus nanti untuk presentasi saya kasih waktu sendiri. Oke, silakan dikerjakan. Grafis ini loh ya, grafis. Ini buat apa ini? Ini buat kelompok buat apa? Rencananya? Infografis, oke. Yang ini membuat apa ini? Peta ya, warnai ya. Ini membuat peta konsep. Silakan cari. Oke, untuk pembuatan proyeknya sudah semua ya, Nana ya. Oke, sudah semua. Oke, kita bisa lihat nanti dari hasil proyek yang sudah kalian buat. Nanti bisa presentasikan di depan kelas ya. Proyeknya silakan dikirim di WA saya. Saya tanggal. Sudah dikirim ya? Oke, sudah ya. Ini saya cek. Oke, silakan kelompok 1 dulu untuk bisa maju ke depan. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja sama kami. Oke, yang akan disampaikan oleh Galung dan Riza. Oke, silakan. Pada masa Bani Abbasiyah berkembang berbagai ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan dan agama, bidang ilmu pengetahuan umum, ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu fisika, ilmu alam, dan lain-lain. Oke, silakan yang berikutnya. Bagi ya. Dua bidang ilmu agama, ilmu tafsir, yaitu ilmu yang fokus pada bidang pendalaman agama Al-Quran. Ilmu fikih yaitu ilmu yang mengkaji hukum syarat seperti sholat dan seterusnya. Ilmu alam yaitu ilmu yang mengkaji tentang etika, perilaku dan adab. Ilmu yaitu ilmu yang mengkaji tentang keimanan dan
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, break dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sana. Kami dari kelompok kami dari kelompok SD yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan disampaikan. disampaikan oleh Bapak. Yuk, petanya dilihatkan ke teman-teman. Oh iya, dilihatkan. Oke, coba. Dilihatkan petanya. Kelihatan nggak? Oke, itu petanya ya, anak kelihatan deh. Peta dari Bani Abbasiyah. Di atas ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi ya anak-anak ya untuk presentasi dari masing-masing kelompok yang sudah membuat proyeknya dari tipografi sampai ke peta Bani Abbasiyah. Untuk memulihkan semangat belajar kalian, kita berhenti dulu ya. Kalau saya bilang tepuk satu, kalian tepuk dua. Oke, tepuk satu. 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 Dua. 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 Oke, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita berikan kesimpulan bahwa yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Halo. Pada masa Bani Abbasiyah itu ada dua cabang bidang ilmu. Yang pertama ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tadi apa saja yang umum? Halo, yang umum satu ilmu kedokteran, terus matematika, terus fisika, astronomi dan sebagainya. Kalau ilmu agama ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu apalagi kalam ya, tauhid dan seterusnya. Selanjutnya, perkembangan seni pada masa Bani Abbasiyah itu seperti seni kaligrafi. Seni kaligrafi itu sudah ada sejak zaman Bani Abbasiyah. Zaman dulu sampai sekarang seni itu masih kita pakai, bahkan sudah menjadi ajang untuk lomba ya, lomba seperti masih misalkan di PAI ada yang lomba kaligrafi. Itu ya. Terus yang terakhir, kontribusi peradaban Islam. Yang pertama untuk manusia dan peradaban dunia adalah kontribusi untuk umat Islam, kemanusiaan, renansi Eropa dan dunia. Renansi Eropa itu artinya pembaharuan di negara Eropa. Refleksi sebagai seorang pelajar, maka sudah seharusnya kita mencontoh Ilmuwan Muslim untuk menjadi tokoh panutan kita sebagai pelajar. Supaya apa? Supaya kita rajin belajar yang lebih lagi. Yang kedua, belajar merupakan kegiatan yang dapat mengubah perilaku, mengembangkan daya pikir manusia, termasuk mempelajari sejarah peradaban Islam, yaitu meneladani inspirasi ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah. Ya, nanti silakan. Setelah ini kalian mengerjakan soal tersumatif bersama dengan kelompoknya masing-masing. Oke, ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan materi selanjutnya di minggu yang akan datang. Oke, kita close untuk kelompok yang sudah bisa membuat presentasi project. Oke, untuk pembelajaran hari ini mungkin cukup sekian ya anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.